Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah, melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Kabair, masih membicarakan homoseksual. Sebagaimana kita tahu, begitu dahsyatnya dosa besar ini, jangan kata jadi pelakunya, ngelihat aja juga jadi masalah. Jangan kata ngerjain, jangan kata punya pengen, ngelihat yang kira-kira jadi penyebab ada kecenderungan di hati kita, itu pun udah diharamkan. Sehingga dalam kitab ini banyak disebutkan riwayat-riwayat tentang bahayanya pandangan. Untuk jauh dari dosa yang namanya zina, untuk jauh dari dosa yang namanya homoseksual, itu Al-Quran udah jauh-jauh memberikan perlindungan untuk godul basor, menjaga pandangan kita. Sebab berawal dari pandangan ini yang akan membawa kepada dosa-dosa selanjutnya. Sehingga dalam urusan zina Allah katakan wala taqrabuz zina. Bukan sekedar zinanya yang dilarang, deketin segala macam bentuk upaya-upaya yang bakal nyeret diri seseorang terjadinya kepada perzinahan itu diharamin. Yang pertama, jaga pandangan. Orang kalau udah jaga pandangannya, jaga dirinya dari dosa, doanya cepat makbul. Ini diriwayatin di zaman Nabi Musa alaihissalam. Ini Nabi Musa, kisah ini diceritain sama Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 4. Ini Imam Ghazali riwayatin di zaman Nabi Musa pernah hujan Allah cancel 7 tahun. Bayangin 7 tahun kagak hujan. Baru berapa bulan aja kagak hujan. Ya enggak, bukan cuman cuaca. Sawah banyak yang pada betelak, betok pada kuru, udah kayak kena penyakit gula, panjang doang. Ini 7 tahun kagak hujan-hujan. Singkat cerita, Nabi Musa ngundang Bani Israel, 70.000 orang soleh dipilihin, ngikut munajat. Kata Nabi Musa, kumpul ayo, di bawah gunung kita kumpul, munajat di padang pasir. Begitu pada kumpul 70 orang, 70.000 orang, 70 atau 7.000 dan kayaknya 70.000, sab'una alban. 70.000 kumpul, Allah udah ngasih wahyu sama Nabi Musa. Qad azlamathum dzunubuhum wa asraruhum khabithah. Ya Musa, bagaimana mau makbul doa lu pada? Itu yang lu ajak 70.000 banyak pendosa, dosa yang pada dikerjain tuh yang jadi hijab. Batin mereka itu buruk, zohirnya doang cakep. Itu yang jadi penyebab ente minta doa hujan kagak aneh qabulin. Akhirnya kata Nabi Musa, bubar, bubar, bubar. La yatba'uni illa man tarakat dzunub. Jangan ada yang nemenin saya kecuali orang yang kagak ngerjain dosa. Sebab Allah jawab bahwa doa kita kagak diterima. Nih kita kumpul rame-rame, banyak yang punya dosa. Bubar, tinggalin saya, biar saya cukup ditemenin sama orang yang kagak punya dosa. Bubar semua, tinggal atu-atunya orang, udahnya hitam, jelek, buta lagi. Ini satu riwayat ya. Nabi Musa datang maranin dia. Ente siapa? Nama aneh Burah Al-A'war. Nama saya Burah si buta. Dalam riwayat Burah Al-Abid. Kok ente nggak pergi? Yang lain pada pergi. Apa kata si Burah?
Kan tadi kalimatnya yang kagak ngerjain dosa yang jangan pergi. Aneh selama hidup aneh yang aneh inget, setiap aneh ngerjain dosa aneh buru-buru tobat. Ente tahu nggak penyebab mata aneh buta? Nabi Musa dikata gitu. Lah emang bagaimana kronologinya? Belum tahu kan? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Kepo dia. Nabi Musa dikata gitu. Kalau emang ente nggak ngerjain dosa, mata ente buta, apa hubungannya? Aneh pernah lewat di satu kampung. Kebetulan ada kamar mandi ngablan. Aneh nggak sengaja aneh lihat. Nih ada orang matanya jelalatan asal pintu orang kontrakan ngablan, udah mau lihat aja. Enggak. Pintunya ngablan, aneh ngelihat dari jauh. Ada orang telanjang, temen gua kagak mastiin itu laki apa perempuan. Saking nyeselnya aneh ngerjain dosa, aneh colok mata aneh. Dua bola mata aneh congkel. Karena saya nyesel berbuat dosa. Wah, kata Nabi Musa, Masya Allah, apa begitu amat? Kata Allah, ya Musa, itu dia tuh yang doanya makbul. Akhirnya Nabi Musa ngata gini, ya Burah, berdoalah engkau kepada Allah. Mangkat tangan si Burah tuh mendoanya bikin Nabi Musa terheran-heran. Dia angkat tangan, ya Allah, kenapa engkau enggak turunin hujan lama banget? Emang stok air yang ente punya udah habis? Ngomong begitu dia. Kan rahmat engkau mengalahi dosa-dosa hamba. Rahmat engkau lebih dulu ketimbang murka engkau. Pokoknya pendek kata, Nabi Musa heran kok dia kayak ngomelin Allah. Bukan ngomelin sebenarnya ya. Dia pokoknya berdoa kalimatnya begitu. Dia masih komat kamit, hujan udah turun gede banget. Cuman karena doa dia seolah-olah kurang adab sama Allah, kata Nabi Musa, gua tabokin juga nih orang. Masa doanya begitu? Lu minta aja hujan. Jangan pakai dia kata rahmat Allah lah, ada kata gitu stoknya udah habis. Ini wali emang banyak yang ngerjain aneh-aneh yang sama kita nggak pantas, sama dia boleh. Makanya dalam sigot doa di kalangan wali ada namanya tadallul. Tadallul itu kolokan nama Allah. Ada bahasa tadallul. Kayak Rasulullah berdoa, ya Allah, kalau engkau menangin kami ini perang, besok-besok siapa yang menyembah engkau? Itu sigat tadallul. Tadallul itu berdoa dengan bahasa kolokan. Makanya Imam Ghazali bikin babul inbisat wal idlal, di mana seseorang berdoa sama Allah dengan gaya kolokan. Ini yang dibolehin doa begini orang-orang yang udah yakin emang dia udah punya kedudukan khusus. Lah kan dia udah diakuin, apa Nabi Musa disuruh cari itu orang? Apa Allah Ta'ala suruh Nabi Musa biar dia yang baca doa, jangan lu. Begitu lagi ngomong tuh kalimat masih komat kamit, udah turun hujan gede banget. Cuman Nabi Musa kesel, gua mau tabokin nih dia nih abis ini. Emang doanya manjur teman, kok doanya begitu? Nabi Musa Allah larang, jangan ente pukul ya Musa dia. Li'annahu yudhikuni kulla yaumin talata marrat. Itu wali, dia bikin ketawaannya sehari 3 kali. Jadi ada riwayat Allah dibikin ketawa, walaupun nih maknanya nggak boleh kita serupain sama makhluk ya. Sebab kerjaan Allah nggak ada yang kayak makhluk. Ya, itu maksud Allah ketawa bagaimana tuh? Nggak boleh dipikirin macam-macam. Jangan-jangan Allah ketawa giginya udah keluar. Wah, nggak boleh. Pokoknya Allah laisa kamitslihi syai'un. Allah turun sepertiga malam. Ya enggak, jangan kayak lu turun dari kasur. Itu maknanya kita serahin sama Allah. Tapi Nabi Musa dilarang ngomelin dia. Ente jangan ngomelin. Aneh seneng sama dia gaya doanya begitu.
Aneh dibuat ketawa sama dia sehari 3 kali ya Musa. Wah, kata Nabi Musa, ya udah kagak jadi. Ini dia doanya makbul, kenapa? Matanya dia jaga dari maksiat, mulutnya dia jaga dari ghibah, mulutnya dia jaga, perutnya dia jaga dari makan yang subhat apalagi yang haram. Orang yang bisa jagain dirinya dari maksiat, doanya gabul, doanya gabul. Ya, nah makanya di kitab ini bukan hanya yang mendekati ke arah itu, bukan hanya perbuatan itu yang dilarang, bagian-bagian yang menjadi penghantar, menyampaikan, menjerumuskan kita ke situ pun dilarang. Faslun, bermula ini satu fasl fi uqubati man amkana, menjelaskan tentang seksa man amkana, orang yang menyodorkan, orang yang memberi kesempatan, namanya imkan. Imkan itu kesempatan. Min nafsihi, dari dirinya, ta'ian, secara rela. Jadi begitu dia lagi main sama homo, dirinya ngikutin. Itu yang dikata man amkana min nafsihi ta'ian. Begitu dia dicemplakin, dia diem aja. Roman-romannya nerima, bukan degebes. Ya enggak? Bukan didorong, dia keasikan. Wah, lumayan juga nih numpang anget. Itu man amkana fi nafsihi ta'ian. Artinya dia rela dikerjain begitu. Jadi ini merupakan satu penjelasan ada korban homoseksual yang emang dipaksa, padahal dia kagak mau. Itu nggak kena pasal yang begitu. Tapi begitu dia mula-mula di mukodimain, dia nerima, ini kena pasal man amkana, orang yang nyerahin diri, binasihi, dengan dirinya, ta'ian, secara sukarela, dia mau digituin. An Khalid bin Walid, dari Sayyiduna Khalid bin Walid radhiyallahu an, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, annahu kataba, beliau ngirim surat ila Abi Bakrin, kepada Sayyiduna Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyiduna Khalid nemuin kasus annahu wajada fi ba'din nawahi, sesungguhnya Sayyiduna Khalid bin Walid menemukan di sebagian pojokan kota, nawahi nahiyah, pojokan, rajulan yunkahu fi duburi, ada seorang lelaki yang dijima lewat duburnya. Korban nih, ada lelaki yang dia korban homoseksual. Fastasyara Abu Bakrin as-sahabata, begitu nyampe tuh surat, Sayyiduna Abu Bakar bermusyawarah sama sahabat-sahabat yang lain radhiyallahu anhum, semoga Allah memberikan keridhaan kepadanya, kepada mereka, fi amrihi, dalam urusan itu. Ini masalah bagaimana nih? Faqala Ali bin Abi Thalib, maka berkatalah Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, inna hadza, sesungguhnya masalah ini, dzanbun, sebuah dosa, lam ya'malhu illa ummatun wahidah, cuman dikerjain oleh sekelompok umat, kaum Lutin, yaitu kaumnya Nabi Lut. Wa qad a'lamanallahu, dan Allah telah menginformasikan kepada kita, bima sana'a bihim, dengan apa yang Allah perbuat sama mereka. Allah ngasih azam mereka luar biasa. Kalau kata saya, pendapat Sayyidina Ali, yuhraqa bin nari, orang itu kudu dibakar sama api. Fakataba Abu Bakrin ilaihi, maka menjawablah surat Sayyiduna Abu Bakar kepada Sayyiduna Khalid bin Walid, anihriqhu bin nar, bahwa bakar itu orang. Fa'ahraqahu, maka membakar akan orang itu Khalidun, oleh Sayyiduna Khalid radhiyallahu an, eksekusinya dibakar. Ya.
Wa qala Aliun radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Ali berkata, Sayyiduna Ali semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, man amkana, siapa saja yang nyerahin diri, min nafsihi, dari dirinya, ta'ian, secara sukarela, hatta yunkaha, sehingga dirinya dijadikan objek jima, alqallahu alaih, maka Allah akan lemparkan dari dirinya syahwatan nisa, untuk kagak demen sama perempuan. Karena saat dia diapain, dia dicemplakin, dielus-elus, dia nerima, padahal laki sama laki. Kata Sayyidina Ali, mulai saat itu orang itu udah bakal Allah ilangin rasa demen sama perempuan. Ya, nauzubillah. Wa ja'alahu, bukan hanya itu doang. Jadi walaupun dia udah punya bini sama laki, masih ada ser. Kalau ngeliat orang ganteng, ya, dia masih punya nafsu. Nauzubillah. Ja'alahu, Allah jadikan orang itu syaitonan, setan, rajiman, yang terkutuk, fi qabri, begitu dia mati setan Allah jadiin teman dia, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Nauzubillah. Azabnya rupa-rupa, ya, apa disuruh bakar, apa di kuburan masih ditemani sama setan. Nauzubillah. Wa ajma'atil ummah wallahu a'lam bissawab.